Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Kusmawardani dengan NIM 2022-53010. Perkenalkan, nama saya Pratiwijaya Ningtyas, NIM 2022-53067. Perkenalkan, nama saya Nurafiatul Adawiyah, NIM 2022-53073. Perkenalkan, nama saya Rizky Aufaika Pratama dengan NIM 2022-53089. Cloud computing telah menjadi pilar penting dalam transformasi digital bisnis modern. Google Cloud menjadi salah satu pemain utama di bidang industri ini, yang menyediakan berbagai layanan melalui Google Platform termasuk Google Cloud IPAS. Dengan memanfaatkan cloud computing, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, dan memenuhi kebutuhan bisnis yang lebih baik berdasarkan analisis yang lebih mendalam. Saya akan membahas tentang manfaat dari Google Cloud APS. Manfaat dari Google Cloud APS yang pertama yaitu akses ke teknologi terdepan. Google Cloud APS memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menggunakan teknologi terbaru seperti machine learning dan artificial intelligence tanpa harus mengembangkan model atau infrastruktur mereka sendiri. Yang kedua, fleksibilitas dan skalabilitas. Layanan yang ditawarkan oleh Google Cloud dirancang untuk mampu menangani kebutuhan dari skala kecil hingga skala yang besar dengan mudah. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas layanan sesuai dengan permintaan tanpa harus melakukan investasi yang besar. Yang ketiga, efisiensi biaya. Dengan memanfaatkan Google Cloud APS, perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana untuk membangun infrastruktur atau merawat perangkat keras yang rumit. Model pembayaran berdasarkan penggunaan memungkinkan perusahaan hanya membayar untuk layanan yang mereka gunakan. Yang keempat, keamanan yang handal. Google Cloud menyediakan solusi keamanan yang berlapis dan memenuhi standar internasional. API ini dilengkapi dengan enkripsi data, pemantauan keamanan, dan sistem pemulihan data yang solid, sehingga perusahaan dapat berfokus pada aktivitas bisnis tanpa khawatir akan masalah keamanan data. Selanjutnya adalah manfaat lanjutan dari Google Cloud APS. Yang pertama, integrasi pengembangan yang mudah. Google Cloud APS memungkinkan pengembangan untuk dengan mudah mengintegrasikan layanan Google ke aplikasi atau sistem yang ada. Misalnya, API Maps untuk pemetaan, API Sheet untuk integrasi data dengan Google Sheet, API Drive untuk manajemen dokumen. Hal ini mempercepat proses pengembangan dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Google Cloud menawarkan API yang mendukung kolaborasi secara langsung, seperti Google Workspace, API untuk DOCS, Sheet, dan Slide. Dengan adanya integrasi kolaboratif, tim dapat bekerja bersama dengan lebih efektif dan produktif, baik secara daring maupun luring. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. API seperti BigQuery memungkinkan analisis data yang cepat dan mendalam. API memberikan perusahaan wawasan yang terbaik dari data besar. Ini memfasilitasi pembuatan keputusan yang lebih baik dan strategis berdasarkan data yang akurat dan relevan. Yang terakhir, otomatisasi proses bisnis. Google Cloud API menyediakan layanan yang mendukung otomatisasi dalam proses bisnis. Contohnya, API Dialogflow dapat digunakan untuk menciptakan chatbot atau asisten virtual yang cerdas, meningkatkan pengalaman pengguna,
Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin sehingga lebih efisien dan menghemat waktu. Adapun langkah-langkah penggunaan Google Cloud APIs. Yang pertama, membuat akun. Langkah pertama adalah membuat akun di Google Cloud Platform. Yang kedua, membuat dan mengatur proyek. Selanjutnya, buat dan atur proyek di Google Cloud Console. Yang ketiga, mengaktifkan API. Aktifkan API yang diperlukan untuk proyek Anda. Yang keempat, mendapatkan kredensial. Dapatkan kredensial akses API yang diperlukan. Yang kelima, integrasi API. Terakhir, integrasikan API ke dalam aplikasi Anda. Langkah-langkah tersebut mempunyai proses penggunaan Google Cloud APIs meliputi beberapa langkah utama tersebut. Selanjutnya, ada model penerapan optimal. Penerapan Google Cloud APIs harus disesuaikan dengan karakteristik industri untuk memaksimalkan manfaatnya. Dalam industri teknologi, fokus mungkin pada pengembangan produktif yang inovatif, menggunakan AI dan machine learning. Sektor manufaktur dapat memanfaatkan API untuk optimalisasi rantai pasokan dan otomatisasi proses. Sementara itu, industri media dapat menggunakan API untuk personalisasi konten dan analisis audiens. Dengan pendekatan yang tepat, Google Cloud APIs dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional di berbagai sektor industri. Selanjutnya yaitu keamanan dan kepatuhan. 1. Enkripsi data. Google Cloud menyediakan enkripsi data baik saat diam maupun dalam transit. 2. Kontrol akses. Manajemen identitas dan akses yang ketat untuk melindungi sumber daya cloud. Selanjutnya, pemantauan keamanan. Sistem pemantauan real time untuk mendeteksi dan merespon ancaman keamanan. Yang terakhir yaitu kepatuhan regulasi. Google Cloud memenuhi berbagai standar kepatuhan industri dan regulasi global. Selanjutnya yaitu ada studi kasus implementasi. Yang pertama yaitu ada e-commerce. Perusahaan e-commerce menggunakan Google Cloud APIs untuk personalisasi, merekomendasi produk, dan analisis perilaku pelanggaran, meningkatkan penjualan sebesar 25%. Yang kedua, yaitu ada kesehatan. Rumah sakit mengimplementasikan API untuk analisis data pasien, mempercepat diagnosa, dan meningkatkan efisiensi perawatan sebesar 30%. Yang terakhir yaitu ada pendidikan. Institusi pendidikan memanfaatkan Google Workspace API untuk meningkatkan kolaborasi dan pembelajaran jarak jauh, meningkatkan keterlibatan siswa sebesar 40%. Sebagai kesimpulan, Google Cloud APIs menawarkan solusi yang kuat untuk mengintegrasi teknologi canggih ke dalam aplikasi bisnis. Dengan memanfaatkan layanan ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi, dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis yang mendalam. Perusahaan yang mengadopsi teknologi ini dengan strategi yang tepat akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di era digital saat ini.